Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladhi habbana fi qulubina bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya. Dan tentu nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman dan Islam yang Allah tiupkan ke dalam hati-hati kita sehingga kita menjadi muslimin dan muttaqin. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat, dan pada istri-istri beliau serta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Di bulan Safar yang mulia ini, dalam sirah Nabi kita menjumpai bahwa bulan Safar adalah bulan dimulainya Nabi SAW melakukan perjalanan hijrah ke Madinah di tahun 13 Hijriah, 13 kenabian. Meskipun dalam sejarah kemudian bulan pertama dalam tahun kalender Islam adalah dinilai dari bulan Muharram, tetapi perjalanan Nabi dimulai dari bulan Safar dan sampai ke Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal. Hal ini karena perencanaan hijrah tersebut sudah dimulai dengan para sahabat dari Madinah yang mengambil sumpah atau bayatul kedua, bayatul Aqabah, di tahun 13 kenabian saat para sahabat Nabi melakukan haji yang kepada Baitullahil Muharram. Kemudian kita juga jumpai di bulan Safar yang mulia ini ada satu peristiwa di mana Nabi SAW setelah melampaui Amul Huzni, Nabi SAW dalam keadaan putus asa yang tiada tara setelah ditinggal oleh istri tercinta yang menjadi pegangan hati, penguat imannya, dan kedua menjadi sandaran atas semua keluh kesah ketika kenabian itu turun kepada beliau, yaitu Sayyidah Khadijah wafat. Kemudian disusul tidak lama setelah itu paman beliau yang menjadi pelindung sosialnya juga wafat. Maka di saat putus asa itu Nabi SAW memberikan satu pandangan kepada para sahabatnya, kemudian memutuskan untuk mencoba mencari perlindungan ke Taif. Namun kita juga membaca dalam sirah Nabawiyah bahwa perjalanan ke Taif yang kira-kira 80 km dari Makkah tidaklah perjalanan yang mudah karena mendaki gunung terjal berbatu yang amat tinggi. Kemudian setelah apa yang dilalui dalam perjalanan itu, Nabi SAW ternyata tidak menemukan apa yang dia cari, yaitu perlindungan dari kabilah-kabilah di Taif. Maka kita jumpai dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Sayyidah Aisyah istri beliau pernah bertanya kepada beliau, hal ata alaika yaumun asyadda min yaumi Uhud, apakah pernah datang kepada engkau wahai Rasulullah satu hari yang lebih berat dari Yaum Uhud, yaitu perang Uhud, ketika perang kedua Nabi SAW hampir saja dikalahkan oleh kaum musyrikin.
Maka kemudian beliau menjawab bahwa salah satu hari yang paling berat adalah pada hari ketika beliau ditolak oleh kaum Taif. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah mencari perlindungan dari Taif itu menemui jalan buntu, padahal di Makkah dia juga sudah diusir oleh kaumnya, maka putus asa hampir saja menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan pengusiran dari kaum Taif itu, datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan. Bersama malaikat Jibril kemudian datang juga malakul jibal, malaikat penjaga gunung, yang menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimpakan balasan dendam kepada kaum Taif. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man yu'minu billahi wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, bahkan aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Ini adalah satu kalimat yang amat sangat fenomenal dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kemampuan untuk membalas dendam, tetapi kemudian harapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh melebihi apa yang diperkirakan oleh para malaikat itu sendiri, bahwa nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari kaumnya Bani Taif itu keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menaruh dendam kepada umatnya, tetapi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sayang. Maka kemudian digelarilah Nabi salah satunya rahmatan lil alamin. Tidak pernah merasa dendam bagi orang yang telah menyakitinya, mengusirnya dari kaumnya, dan bahkan menyiksanya hampir selama puluhan tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pula yang seharusnya kita sebagai pendidik, orang tua yang seringkali berhadapan dengan anak-anak, dengan murid-murid yang mereka mungkin tidak menunjukkan akhlak yang baik, tidak ada tanda-tanda kesuksesan saat ini di mata mereka menurut penilaian kita. Tetapi tidak bolehlah kita kemudian menghakimi mereka, masa depan mereka, dengan penilaian kita hari ini. Kita merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita masih berharap pada mereka ada sesuatu yang baik, bahwa kemudian ketika proses pembelajaran mendidik anak-anak kita, kemudian kita memperoleh sesuatu yang tidak mengenakan dari anak kita, bandalan muncul, anak-anak yang nakal, tidak nurut, tidak berbakti, itu semua adalah ujian yang kalau kita merujuk kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak boleh menghakimi mereka pada saat kita menilai mereka saat ini. Tidak boleh ada dalam rumus kaum muslimin, kaum mukminin putus harapan. Meskipun yang kita hadapi anak-anak yang nakal, murid-murid yang tidak nurut, tetapi kita tetap selalu harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjadikan mereka generasi-generasi yang baik. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yaqnutu min rahmatillah illa qaumul kafirin, sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dalam bab tawakal menjelaskan bahwa tidak boleh kita bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran tertinggi, bahwa kita sudah berusaha yang terbaik, kemudian sesudah itu tawakal tertinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengeluhkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disiksa oleh kaum Taif, masih berharap bahwa seandainya engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak akan menghiraukan mereka sama sekali. Jadi yang terpenting adalah ridhamu ya Allah. Itulah yang diajarkan kepada kita, bahwa apapun yang terjadi, masyarakat tidak suka sama kita, orang-orang di sekeliling kita tidak menghiraukan kita, sepanjang kita tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak murka kepada kita, maka kata-kata Rasul, fala ubali, tidaklah aku pedulikan, karena yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah puncak dari iman, ridha Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita diuji, dan ujian itu tentu harus menguatkan kita. Iman kita tidak boleh hanya kuat ketika kita memperoleh nikmat, ketika doa kita terkabul, tetapi ketika ujian-ujian itu datang, hendaklah itu juga memperkuat iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata bal arju atau roja dalam bahasa Arabnya, harapan, ini juga tidak boleh ada dalam kamus orang mukmin, hilang dari kita, bahwa kita berharap ada roja dalam hati kita, dalam doa-doa kita, bahwa roja itu adalah sesuatu yang amat mulia dari diri muslim. Semua doa muslim pasti terima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja waktunya, mungkin tidak sekarang, mungkin tidak besok, mungkin tidak tahun depan. Mungkin doa-doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala pada anak keturunan kita. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana menyikapi setiap ujian, setiap cobaan, sehingga kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban baraka fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya kita membawa sebuah kesadaran penting. Iman bukanlah jaminan bahwa kehidupan kita tidak akan diuji dan kehidupan kita akan selalu mudah. Iman seharusnya membawa kita tetap kuat dalam setiap ujian dan cobaan. Karena kehidupan di dunia ini tentu penuh cobaan dan ujian, dan disitulah sesungguhnya iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga tidak mengajarkan kepada kita tentang balas dendam. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengharapkan yang terbaik dari orang-orang yang memusuhi kita. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man yu'minu billahi wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang sudah memusuhiku. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan. Rasulullah menawarkan satu paradigma yang membedakan antara kesalehan pribadi dan kesalehan umat, karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Meskipun beliau memperoleh ujian yang luar biasa dari kaumnya, tapi tidak pernah muncul dendam. Bahkan ini kita juga saksikan dan baca dalam sejarah bagaimana Fathu Mekah, Nabi SAW juga mengampuni seluruh orang-orang yang dulu menyiksanya. Inilah pelajaran-pelajaran penting di bulan Safar. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mampu meneladani kehidupan dan nilai-nilai baik dari Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan thabitan wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa sabran jamilan wa raja'an la yanqati. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma aslih syababana wa aslih dhurriyyatana wa barik fi ulumina wa ulama'ina wa amalina wa talabatina. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.